Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sejak kelahirannya, Paul memiliki kehidupan yang sangat sulit. Bersama keempat adiknya, mereka tinggal bersama sang ayah di sebuah rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 dapur, dengan kamar mandi yang terletak di luar rumah. Tidak diketahui di mana keberadaan ibunya, sehingga mereka dibesarkan sendirian oleh ayahnya. Dan sebagai orang tua tunggal, dengan penghasilan minim serta suka mabuk, sang ayah membesarkan mereka dengan penuh kekerasan. Mereka seringkali dipukul dengan sabuk kulit hingga tubuhnya memar-memar. Paul sendiri sering dihajar habis-habisan hingga hampir mati, yang membuatnya kabur ke hutan untuk menyembuhkan diri dan kembali pulang setelah keadaan membaik. Walaupun sering mendapat perlakuan kasar serta tidak diurus dengan baik, mereka tidak berani melapor pada siapapun. Karena ayahnya mengatakan, jika seandainya ada yang mengetahui tentang hal tersebut, maka mereka berlima akan dibawa pergi dari rumah oleh pihak berwenang dan dititipkan di panti asuhan, yang menurut sang ayah, kehidupan di panti jauh lebih menakutkan daripada tinggal di rumah sendiri. Karena hal ini, mereka pun tidak berani melapor dan kekejaman sang ayah tetap berlangsung. Akibat mendapatkan kekerasan, Paul pun berubah menjadi anak nakal yang tidak bisa diatur. Dan seolah mengkopi sikap ayahnya, bocah itu pun tumbuh tanpa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semasa sekolah, pada usia 8 tahun, Paul menjadi murid yang bagi gurunya merupakan malapetaka. Dia tidak mau mengerjakan PR, memukul teman sekelas, bahkan juga berani mencuri sepeda serta melakukan kejahatan lainnya. Seiring bertambahnya usia, Paul dan saudara-saudaranya mulai mendapat masalah di luar sekolah. Karena tidak berhasil menjinakkan putranya, sang ayah yang tidak ingin repot mengurus mereka, pada akhirnya memasukkan semua anaknya ke panti asuhan. Dan dari sinilah Paul mulai berpindah-pindah dari satu panti ke panti lainnya. Yang dalam masa-masa ini, kejahatannya semakin meningkat hingga akhirnya Paul dipindahkan ke pusat penahanan remaja Dozier. Dozier merupakan sekolah asrama bagi anak laki-laki yang bermasalah. Tempat ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling mengerikan di dunia karena terkenal brutal serta ekstrim. Banyak anak-anak dipukuli dengan kejam, diperkaos, dan dibunuh dengan jasad yang tidak pernah ditemukan. Hal yang sama juga terjadi pada Paul. Dia sering disiksa oleh para senior, bahkan dilecehkan oleh para penjaga. Karena banyaknya kejadian buruk yang terjadi di sana, sehingga setiap kali terjadi penyiksaan, membuat para penjaga setiap harinya harus membersihkan ruangan dari darah yang berserakan di lantai dan juga dinding. Dan hal inilah yang menjadi penyebab anak-anak yang awalnya hanya nakal atau penjahat pemula, sekeluarnya dari sana justru memiliki kemungkinan untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Hingga bertahun-tahun setelahnya, ada banyak cerita yang beredar dari anak-anak yang bebas dari sana yang menceritakan kengerian di sekolah itu. Dengan banyaknya cerita serta rumor tersebut, pemerintah pun melakukan pemeriksaan. Dan pada akhirnya pemerintah menutup paksa Dozier pada tahun 2011 setelah ditemukan kematian sebanyak 81 orang anak sejak sekolah itu didirikan. Pihak berwenang juga meyakini jika semua korban telah dianiaya oleh para guru, para penjaga, serta pekerja sekolah. Dan jumlah kematian anak-anak tersebut melebihi dari yang dilaporkan. Karena ketika bangunan Dozier dihancurkan, mereka menemukan sebanyak 50 jasad yang terkubur di bawah gedung tersebut. Dibesarkan oleh ayah yang melakukan kekerasan, serta berada di lingkungan Dozier, membuat pribadi Paul menjadi semakin tidak terkontrol. Dan pada usia 19 tahun, Paul pun melakukan kejahatan pertama dengan mencuri mobil dan menculik seorang polisi yang berusaha menghentikannya.
Dia membawa sang polisi berkeliling selama 2 jam sebelum akhirnya menurunkan pria itu di pinggir jalan. Beberapa waktu setelahnya, Paul yang berhasil ditangkap ditahan di penjara Rayford dan divonis 10 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat. Yang disinilah di awal tahun 1974 saat Paul berusia 28 tahun, dia berhubungan dengan seorang janda dari California bernama Angela yang dikenalnya melalui surat menyurat. Wanita itu bahkan sering datang membesuk dan berniat menikahi Paul sebebasnya dari sana. Sesaat setelah mengenal Paul, dengan segera Angela mempekerjakan dan membayar mahal seorang pengacara untuk mengurus bebas bersyarat pria itu. Dan 5 bulan setelahnya, ketika Paul berhasil bebas bersyarat, dia pun segera terbang ke San Francisco untuk menikahi sang pujaan. Sesampainya di sana, mereka pun tinggal bersama. Dan seperti kisah cinta pada umumnya, Angela mulai menemukan banyak hal yang tidak disukainya dari pria itu. Hingga beberapa waktu setelahnya, ketika Angela yang suka meramal mendapatkan peringatan dari sang peramal yang mengatakan bahwa ada pria berbahaya yang baru saja masuk ke dalam kehidupannya dan dia harus berhati-hati. Angela tentu tahu siapa yang dimaksud karena Paul adalah seorang narapidana kasus penculikan yang tentu saja berbahaya. Karena hal ini, dia pun memutuskan hubungan serta membatalkan pernikahan. Paul yang baru saja dicampakkan selama seharian berkeliling di San Francisco, yang di malam harinya, untuk melampiaskan rasa frustasi, Paul menyerang 3 orang di jalanan sebelum akhirnya kembali ke Florida. Beberapa minggu setelah berada di sini, Paul kembali melakukan kejahatan dengan menikam seorang bartender dalam sebuah perkelahian. Tidak lama setelahnya Paul pun ditangkap, namun entah bagaimana caranya, pria itu berhasil mencuri kunci sel dan kabur dari sana. Dalam pelarian tersebut, Paul yang tidak punya uang sepeser pun kembali melakukan kejahatan untuk bertahan hidup dan mendobrak masuk ke rumah seorang lansia bernama Alice. Setelah merampok barang-barang wanita itu, Paul pun meninggalkan korban dalam keadaan terikat serta mulut disumpal yang membuat Alice tewas akibat tersedak gigi palsunya yang lepas. Selain uang, Paul juga mencuri mobil korban untuk digunakan selama beberapa waktu ke depan. Dalam perjalanan, Paul melihat 2 orang bocil bernama Lillian dan Mayet yang merupakan kenalan dari keluarga Paul yang juga mengenal pria itu. Mereka sempat bertatap-tatapan yang membuat Paul takut jika kedua bocil itu tahu jika dia mengendarai mobil curian dan akan menceritakannya pada seseorang. Tidak ingin mengambil resiko, dia pun menculik keduanya dan dibawa ke daerah terpencil. Yang di sanalah mereka dicekik serta dikubur di rawa-rawa yang hingga saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Seminggu kemudian seorang gadis muda bernama Aima menghilang setelah menumpang mobil Paul. Aima diketahui kabur dari rumah untuk menyusul ibunya ke Georgia dan di masa depan Aima dinyatakan telah diperkaos serta dicekik hingga tewas. Keesokan hari ketika sedang jalan-jalan di Atlantic Beach, Paul bertemu seorang wanita bernama Marjorie. Mereka pun berkenalan dan Marjorie yang tertarik melihat ketampanan Paul mengundang pria itu datang ke rumahnya. Tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka di dalam. Namun setelahnya Paul mencekik wanita itu dan kabur dengan membawa beberapa barang termasuk TV serta sebuah senpi. Setelah vakum selama 3 minggu, dalam perjalanan dari Florida ke Georgia, Paul mendobrak masuk ke rumah seorang single mom bernama Katie. Katie ditemukan keesokan pagi dalam kondisi tewas dicekik menggunakan kabel telepon. Sedangkan putranya yang berusia 3 tahun terlihat baru bangun tidur dalam kondisi baik-baik saja. Polisi yang menemukan para korban tidak mengetahui siapa pelakunya karena setiap kasus terjadi di daerah yang berbeda-beda, terutama Paul yang selalu berpindah-pindah melintasi 6 negara bagian sehingga polisi tidak menduga jika pria itu terkait dalam semua kasus. Paul yang saat itu telah berada di Ohio, berkeliling dari bar ke bar untuk mengisi waktu luang. Di sebuah bar yang berada di pinggir jalan, dia berkenalan dengan William
seorang akuntan berusia 35 tahun. Ketika William tidak pulang ke rumah, istrinya melaporkan hal tersebut pada polisi. Polisi yang memeriksa ke bar tidak menemukan mobil pria itu di parkiran, sehingga mereka pun menduga jika kemungkinan William sengaja menghilang karena ingin meninggalkan kehidupan lamanya. Selama 2 bulan ke depan, polisi menurunkan anggotanya untuk mencari pria itu. Namun sayangnya, William ditemukan tewas di sebuah hutan dengan kondisi polos serta dicekik menggunakan kabel listrik dan mobilnya juga telah dicuri. Sewaktu Paul membawa mobil William dari parkiran pub, saat itu dia meninggalkan mobil curian milik korban pertama di parkiran yang sama. Walaupun mobil itu sebuah sedan berwarna kuning cerah, namun karena polisi tidak memeriksa lebih jauh, sehingga mereka tidak menyadari jika mobil tersebut adalah kendaraan terakhir yang digunakan oleh pelaku sebelum mencuri mobil milik William. Dalam waktu seminggu, Paul yang kali ini telah berada di Nevada, merampok kredit card milik pasangan lansia bernama Emmett dan Louis saat mereka sedang berkemah di rest area perkemahan Eli. Namun berbeda dari korban sebelumnya, kali ini Paul menembak keduanya hingga tewas. 3 hari kemudian, ketika Paul sedang menuju Texas, dia melihat seorang pengendara motor bernama Charlene yang sedang berada di pinggir jalan. Wanita itu tampak membutuhkan bantuan karena mengalami kerusakan pada motornya. Dan satu-satunya pengendara mobil yang lewat hanyalah Paul yang kemudian menculik wanita itu. Charlene yang telah tewas ditemukan di hutan 4 hari setelahnya. Dia dalam kondisi diperkaos, dicekik menggunakan stoking, dan jasadnya diseret melewati pagar kawat berduri. Ketika menuju ke Alabama, di tengah perjalanan Paul bertemu seorang ahli kecantikan bernama Anne. Banyak orang yang percaya jika Paul berhasil memikat wanita itu dan mereka pun berpergian bersama-sama sebelum akhirnya Paul merasa bosan dan 6 hari kemudian membunuh wanita itu. Namun sebagian orang sangat yakin jika Anne telah diculik dan Paul telah mencuri serta menggunakan kredit card wanita itu untuk membayar kebutuhannya selama seminggu saat mereka bersama-sama. Dan jasad Anne sendiri hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Paul pun melanjutkan perjalanan ke Connecticut, yang di sini dia menobrak masuk ke rumah seorang single mom bernama Karen yang tinggal bersama putrinya bernama Dawn. Paul pun mengikat, memperkaos, dan mencekik gadis itu menggunakan stoking. Di saat sedang menggeledah rumah untuk mencari barang berharga, tiba-tiba Paul dikejutkan ketika Karen pulang ke rumah. Sesaat setelah wanita itu masuk, Paul juga melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada sang putri. Di sini dia mengambil beberapa barang seperti alat perekam serta beberapa kaset kosong. 2 hari kemudian, Paul yang telah tiba di Virginia dan kehabisan uang kembali menobrak masuk ke rumah seorang wanita bernama Doris. Wanita berusia 53 tahun itu ditembak menggunakan senpi milik suaminya yang disimpan dalam lemari pajangan. Setelahnya Paul meletakkan senpi tersebut di tangan Doris agar terkesan seolah-olah wanita itu telah melakukan bundir. Dari rumah Doris, Paul berhasil mencuri kredit card serta sejumlah uang tunai dan kembali kabur. Setelah berkeliling ke beberapa negara bagian, pada akhirnya Paul kembali ke Florida. Di tengah perjalanan, dia memberi tumpangan pada 2 orang hitchhiker dan berencana akan membunuhnya. Namun sebelum rencananya dilakukan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh polisi akibat Paul melakukan pelanggaran lalu lintas. Walaupun saat itu sang polisi tidak menahannya, namun Paul yang syok dengan kejadian tersebut, pada akhirnya membatalkan rencana dan menurunkan keduanya di daerah Miami. Karena terpengaruh dengan kejadian barusan, Paul yang merasa terguncang untuk sementara waktu memutuskan tidak melakukan pembunuhan. Dia pun menemui seorang pengacara bernama Sheldon dan menceritakan segalanya. Saat itu Sheldon memberi saran untuk menyerahkan diri pada polisi, yang saran tersebut ditolak oleh Paul. Paul juga meninggalkan sebuah kaset rekaman suaranya yang berisi pengakuan tentang para korban dalam beberapa bulan belakangan. Paul merekam semuanya menggunakan alat perekam serta kaset yang dicurinya dari rumah Karen dan Dawn yang merupakan korban ke-10. Paul yang merasa sedang dikejar oleh polisi dan kemungkinan akan mati,
mulai membuat kesepakatan dengan sang pengacara. Dia meminta Sheldon untuk menyimpan rekaman tersebut yang hanya boleh dipublish ketika Paul telah meninggal. Selain rekaman suara, Paul juga membuat surat wasiat yang ditujukan pada beberapa orang. Setelah meninggalkan kantor Sheldon, selama 4 bulan ke depan, Paul pun kembali melakukan aksinya. Kota Georgia menjadi tujuan Paul selanjutnya, yang di sini dia berteman dengan seorang pria bernama Carswell yang dikenalnya di sebuah bar. Pada satu malam, Carswell mengundang Paul menginap di rumahnya, dan tidak butuh waktu lama, Paul pun mengikat pria berusia 45 tahun itu. Dengan menggunakan sebuah gunting, dia menikam Carswell berkali-kali hingga membuat ujung gunting patah. Setelah pria itu tewas, Paul naik ke lantai 2 menuju ke kamar putrinya bernama Amanda. Dia berhasil mendobrak masuk, mengikat gadis itu di tempat tidur, dan menyumpal mulutnya menggunakan stoking. Setelahnya dia hanya berdiri di sana sambil menyaksikan Amanda yang mati perlahan akibat mati lemas sebelum akhirnya memperkaos jasad gadis itu. Di sini selain mencuri uang dan beberapa pakaian, Paul juga mengambil KTP serta alat cukur milik pria itu. Di masa depan berdasarkan laporan dari berbagai penyidik, Paul dinyatakan menyukai pria dan wanita, dan hubungan pertemanan di antara dia dan Carswell diduga merupakan hubungan sejenis. Sehingga hal ini menjelaskan tentang Carswell yang mengundangnya untuk menginap di rumahnya. Setelah meninggalkan rumah Carswell, di malam itu Paul melanjutkan perjalanan ke Atlanta. Dia kembali menemukan 2 orang korban yang merupakan pengendara sepeda motor bernama Edward dan Debbie. Beberapa hari kemudian, jasad Edward ditemukan di hutan terdekat, sedangkan Debbie tidak pernah ditemukan. Sesampainya di kota itu, Paul yang telah mengantongi uang milik Carswell memutuskan untuk menginap di Hotel Holiday Inn. Setelah mandi dan memakai pakaian milik Carswell, di malam itu dia menghabiskan waktu di bar hotel tersebut. Yang di sana dia bertatapan dengan seorang wanita berambut merah bernama Sandy, yang merupakan seorang jurnalis Inggris yang sedang bertugas untuk meliput acara di Atlanta. Dengan menggunakan nama palsu sebagai Daryl, Paul mendekati wanita itu. Sandy sendiri tampaknya tertarik pada Paul yang menurutnya tampan serta unik. Namun ketika pria itu mengajaknya berdansa, Sandy pun menolak dengan alasan harus segera pergi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Beberapa jam kemudian, ketika Sandy yang telah pulang kerja kembali ke bar, dia melihat Paul yang masih berada di sana. Dia pun menghampiri pria itu dan kali ini tidak menolak saat diajak berdansa. Setelahnya mereka keluar untuk makan malam, jalan-jalan dan menghabiskan malam bersama-sama. Saat itu, Paul mengatakan jika keesokan hari akan pergi ke Miami. Dan ketika mendengar wanita itu juga akan ke kota yang sama, dia pun menawarkan agar mereka pergi bersama. Tetapi Sandy menolak ajakan tersebut dan sambil bercanda mengatakan jika mereka baru saja kenal, dia tidak berani bepergian dengan pria asing yang mungkin saja adalah Boston Strangler atau bahkan serial killer. Keduanya tertawa mendengar perkataan Sandy, namun yang tidak diketahui wanita itu bahwa pria yang ada di depannya lebih mengerikan dari Boston Strangler atau si pencekik dari Boston. Di malam itu Sandy membawa Paul untuk menginap di kamarnya, dan keesokan paginya sambil tertawa wanita itu mengatakan jika Paul ternyata bukanlah Boston Strangler karena Sandy masih hidup dan masih bernyawa di pagi itu. Karena hal ini, dia pun setuju berangkat bersama Paul hingga selama di sana mereka selalu bersama-sama. Dalam masa-masa ini, Paul berkali-kali mengatakan jika umurnya tidak lama lagi dan pengacaranya memiliki informasi tentang dirinya yang akan dirilis setelah kematian Paul yang akan membuatnya jadi terkenal. Saat itu Sandy hanya berpikir kira-kira seperti apa informasi penting tersebut dan dia hanya menduga jika mungkin saja Paul seorang kriminal berbahaya atau bahkan gembong narkoboy. Namun dia sama sekali tidak pernah membayangkan jika pria itu adalah pembunuh massal. Setelah seminggu menjalani asmara singkat, Sandy yang merasa bosan memutuskan hubungan mereka. Paul yang merasa kecewa
Pada akhirnya mencari pelarian dengan mendekati kenalan Sandy sesama jurnalis bernama Susan yang sebelumnya pernah dikenalkan oleh wanita itu. Selama beberapa waktu untuk melupakan Sandy, Paul menghabiskan waktu bersama Susan. Namun pada satu pagi, Sandy mendapat panggilan dari kantor polisi yang memintanya untuk segera datang. Mereka mengatakan jika temannya Susan hampir saja diperkaos oleh Paul yang berdasarkan pengakuan Susan, Sandy-lah yang telah mengenalkan mereka. Saat itu Paul menawarkan akan mengantar Susan ke sebuah salon. Namun dalam perjalanan, Paul menghentikan mobilnya di tempat sepi. Yang di sana dia menodong Susan dan memaksanya untuk melakukan happy ending. Namun entah bagaimana caranya, Susan berhasil kabur keluar mobil dan berdiri di jalanan. Paul yang ketakutan dengan cepat segera pergi dari sana dan meninggalkan Susan sendirian. Wanita itu berhasil mendapat tumpangan dari mobil lain dan segera diantar ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Sandy pun menceritakan semua yang diketahuinya tentang Paul. Polisi tentu saja tidak menemukan identitasnya karena sejak pertama berkenalan, Paul telah menggunakan nama palsu. Tetapi berdasarkan keterangan Sandy tentang jenis serta warna mobil yang dipakainya, mereka pun berhasil melacak pria itu. Saat petugas patroli mengejarnya, Paul yang menolak berhenti mulai menembaki mereka di tengah jalan yang saat itu sedang ramai. Karena tidak punya pilihan lain dan takut pria itu akan menyakiti orang lain, mereka pun menjauh sambil meminta bantuan dari petugas lain. Namun di saat bersamaan, Paul berhasil melarikan diri. Setelah berkendara sejauh 2 mil, Paul yang sadar jika polisi telah mengenali mobilnya, segera membuang mobil itu dan menggantinya dengan mencuri mobil lain yang diparkir di sebuah lapangan parkir. Dan di malam yang sama untuk mendapatkan uang, Paul memutuskan untuk kembali merampok. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Paul tidak mendobrak masuk. Dia mengetuk pintu rumah seorang wanita yang merupakan penyandang disabilitas bernama Beverly yang saat itu sedang bersama keponakan laki-lakinya. Dengan mengaku sebagai petugas yang akan menanyakan sesuatu, Paul berhasil masuk ke dalam rumah. Dan setelah berada di dalam, dia pun menyergap Beverly yang duduk di kursi roda dan mengikatnya bersama sang keponakan. Di saat bersamaan, adik Beverly yang bernama Barbara tiba-tiba pulang dan masuk ke dalam rumah. Ketika melihat sang kakak dan putranya dalam kondisi terikat, wanita itu pun mulai berteriak dan meminta Paul untuk melepaskan ikatan mereka. Teriakan Barbara membuat Paul panik sehingga menarik wanita itu keluar rumah dan mendorongnya masuk ke dalam mobil. Dia segera kabur dengan mencuri mobil Barbara dan menjadikan wanita itu sebagai sandera. Paul pun membawa wanita itu ke Florida, sedangkan Beverly yang berhasil melepaskan diri dari ikatan segera melapor pada polisi dan memberikan ciri-ciri mobil Barbara yang berjenis Volkswagen berwarna krim. Di saat polisi sedang melacak mobil Barbara, di malam harinya polisi lainnya menemukan mobil William yang sebelumnya ditinggalkan Paul di parkiran umum. Di sana polisi tidak menemukan barang-barang pribadi Paul, namun mereka justru menemukan surat wasiat yang ditulis Paul bersama sang pengacara tepat beberapa minggu sebelumnya. Dari surat-surat tersebut, polisi pun pada akhirnya mengetahui nama asli Paul. Berdasarkan penemuan itu, polisi berhasil mendapatkan identitas, alamat, serta foto Paul yang segera dicetak. Dan saat ditunjukkan pada Beverly, wanita itu mengkonfirmasi jika pria itulah yang telah menyandra adiknya. Polisi yang memeriksa plat nomornya menemukan jika mobil tersebut terdaftar atas nama William yang dilaporkan telah dibunuh beberapa bulan sebelumnya. Selain itu ditemukan guntingan koran dengan berita kematian dari beberapa korban sebelumnya yang belum dikaitkan dengan Paul. Dengan adanya fakta ini, polisi pun mulai menemukan hubungan di antara satu kasus dengan kasus lainnya yang terjadi di beberapa negara bagian. Menyadari berbahayanya pria itu, polisi pun mengeluarkan surat peringatan pada masyarakat agar berhati-hati jika bertemu Paul secara langsung. Mereka juga menginfokan
jenis kendaraan terakhir yang digunakan Paul saat itu. Di antara barang-barang yang ditemukan di mobil William, polisi menemukan kredit card pria itu yang pernah digunakan oleh Paul. Melalui riwayat transaksinya, hampir semua transaksi dilakukan Paul untuk melakukan pembayaran saat check-in di hotel. Karena hal ini, polisi pun mengetahui jika dalam setiap pelariannya, pria itu akan selalu menginap di hotel. Mereka pun menurunkan petugas gabungan yang memeriksa ke setiap hotel di Florida untuk mencari keberadaan pria itu. Di saat itu sepanjang perjalanan, Barbara mencoba bersahabat dengan Paul dan mengajak ngobrol demi mengalihkan pikiran pria itu untuk membunuhnya. Ketika Paul mengetahui jika Barbara seorang penulis, tiba-tiba pria itu bertanya, jika semua ini telah berakhir, apakah Barbara mau menulis tentang dirinya? Sesampainya di hotel, Barbara diperkaos berulang kali. Namun menurutnya, itu bukanlah seperti diperkaos pada umumnya, karena otong mungil Paul tidak mau hidup saat berhadapan dengan manusia yang masih hidup. Yang artinya si otong hanya bisa berdiri jika Paul memperkaos orang yang sudah mati. Selama berada di kamar, Paul menyalakan TV dan mengetahui jika polisi yang telah mengetahui identitasnya sedang mencarinya ke sekeliling kota. Merasa tidak aman, keesokan paginya Paul segera kabur dan meninggalkan Barbara sendirian dalam keadaan hidup dan terikat. Beberapa jam kemudian, Barbara berhasil melepaskan diri dan melapor pada polisi. Dalam perjalanan ke Georgia, seorang polisi patroli bernama Eugene yang mengenali mobil curian Paul segera menghentikan pria itu. Namun saat sang polisi menghampiri, tiba-tiba Paul menyerang dan berhasil merebut senpi sang polisi. Dengan 2 senpi di tangannya, dia pun memasukkan Eugene ke dalam mobil patrolinya dan membawa pria itu sebagai sandera. Selang beberapa waktu setelahnya, Paul menyalakan sirene mobil patroli tersebut dan meminta mobil yang di depannya untuk berhenti. Mengira jika mobil patroli tersebut dikendarai oleh polisi asli, pria bernama James itu pun menepikan mobilnya. Sama seperti Eugene, James tidak berkutik ketika Paul turun sambil menodongkan senpi dan melempar Eugene yang dalam kondisi diborgol masuk ke dalam mobil James. Paul mengganti mobilnya agar tidak terlalu mencolok. Karena mengendarai mobil patroli polisi tentunya akan mudah dikenali dan kemungkinan juga memiliki radio serta alat pelacak. Dia pun membawa kedua pria itu ke sebuah pulau di Pulaski County, yang di sana keduanya diborgol ke pohon dan ditembak hingga tewas. Untuk menangkap Paul, polisi menurunkan ratusan petugas dari berbagai area, beberapa helikopter dan 100 anjing pelacak. Namun pria itu selalu berhasil menghindar. Pada satu titik, Paul yang terkepung berusaha kabur dari kejaran polisi yang membuatnya kehilangan kendali dan menabrak pohon. Tetapi dia kembali kabur dengan meninggalkan mobil dan berlari dari sana. Karena Paul meninggalkan kedua senpi di dalam mobil, dia pun masuk ke sebuah rumah pertanian untuk mencuri senjata. Walaupun berhasil menemukan benda tersebut, tetapi saat keluar, dia terciduk oleh beberapa pria yang sedang lewat dekat sana. Paul pun menembak mereka beberapa kali, namun gagal karena senpinya macet. Dan salah satu dari pria itu bernama David berbalik menodongkan senpi dan menangkap pria itu. David yang saat itu berusia 27 tahun, merupakan seorang veteran perang Vietnam. Pada akhirnya pembunuhan massal lintas negara bagian ini berakhir pada 17 November. Ketika Paul dibawa ke kantor polisi, jalanan telah dipenuhi banyak orang serta para wartawan yang mengajukan pertanyaan. Namun Paul yang tampaknya menikmati perhatian tersebut hanya cengengesan sambil menghisap rokok. Saat diinterogasi, Paul mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 35 orang korban. Namun di masa depan hanya 18 kasus yang berhasil dibuktikan. Selama sebulan berikutnya, polisi membawa Paul berkeliling untuk menemukan TKP serta jasad korban lainnya. Dalam kasus ini polisi mengalami kesulitan karena dalam aksinya Paul tidak memiliki pola serta motif yang jelas. Siapapun bisa menjadi korban, mulai dari muda hingga tua, wanita atau pria, bahkan anak kecil dan juga penyuka sesama jenis.
Selama interogasi berjalan, Paul tidak mau menceritakan semua detail. Dia hanya mengatakan bahwa telah meninggalkan warisan berupa kaset rekaman pada sang pengacara dan selanjutnya Paul kembali tutup mulut. Dia tidak ingin memberitahu polisi karena jika mengatakannya saat itu, tentunya setelah Paul mati, rekaman yang ditinggalkan tidak akan jadi kejutan lagi. Ketika polisi menghubungi Sheldon, pria itu juga menolak memberikan rekaman tersebut dan mengatakan bahwa rekaman hanya akan dipublish ketika Paul telah meninggal. Karena menolak menyerahkan rekaman serta dianggap telah menentang hukum, Sheldon pun ditangkap dan ditahan selama beberapa minggu. Tetapi pria itu tetap dengan pendiriannya, hingga akhirnya dia menyerahkan rekaman tersebut setelah polisi mengancam akan menangkap istrinya yang dianggap ikut terlibat. Pada 18 Desember, Paul pun dibawa ke TKP Eugene dan James untuk mencari barang bukti Senpi yang dibuangnya ke air. Saat itu dia dikawal oleh 2 orang agen FBI bernama Lee dan Angel yang keduanya duduk di bangku depan. Ketika melihat Paul yang duduk di belakang merokok tanpa henti, agen Lee pun memintanya untuk mematikan rokok. Hal ini membuat Paul marah sehingga menyerang sang agen dan berhasil melepas borgol menggunakan sebuah paperclip serta berusaha merebut senpi sang agen. Dalam kondisi mobil yang masih berjalan, keduanya saling serang. Paul bahkan sempat menekan pelatuk senpi yang masih berada dalam sarung di pinggang agen Lee sebanyak 2 kali. Dengan situasi kacau, mobil yang hilang kendali hampir terlempar keluar jalanan. Sehingga agen Angel pun menembak dada Paul sebanyak 2 kali yang membuat pria itu tewas di tempat tanpa sempat diadili. Hingga saat ini motif pembunuhan korban tidak pernah terungkap. Dan walaupun Paul telah lama meninggal, namun penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan untuk menemukan jasad yang belum ditemukan. Walaupun polisi memiliki rekaman tersebut, namun sayangnya sebelum mereka sempat merilis pada publik, kaset tersebut hilang setelah terjadi banjir besar yang menenggelamkan ruang bawah tanah di stasiun polisi. Selain rekaman tersebut, Paul juga meninggalkan surat serta gambar yang ditujukan untuk orang tua, pengacara, dan mantan istrinya sewaktu remaja bernama Jackie yang sempat dinikahinya dalam waktu singkat. Satu hal yang sangat diinginkan oleh Paul, bahwa setelah meninggal, kejahatannya akan diketahui oleh publik dan akan dibuatkan buku, yang hasil dari royalti penjualan tersebut nantinya akan diserahkan pada keluarganya. Namun semua impiannya gagal, karena setelah kejadian tersebut, tidak seorang pun yang membicarakan tentang dirinya, seperti mereka membicarakan tentang Ted Bundy, John Wayne Gacy, ataupun Son of Sam. Paul tidak akan pernah seterkenal serial killer pendahulunya, karena pria itu dianggap sebagai pengecut yang alih-alih menjalani hukuman atau eksekusi, dia justru memilih untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya, Paul tidak mendapatkan apapun setelah berpetualang menjadi pembunuh massal. Setelah kematiannya, Paul dikenal sebagai serial killer paling terkenal dalam sejarah karena kemanapun dia pergi, dia akan selalu meninggalkan banyak mayat di belakangnya. Dia bahkan dinyatakan lebih kejam dari Ted Bundy yang telah menghabisi sebanyak 30 orang wanita. Selain itu, Paul yang telah memakan korban sebanyak 35 orang dalam rentang waktu 5 bulan juga dijuluki sebagai Casanova Killer karena memiliki wajah yang tampan. Bahkan Sandy sang jurnalis menggambarkan jika ketampanan Paul merupakan gabungan dari wajah 2 aktor terkenal Amerika yang bernama Robert Redford dan Ryan O'Neal. Dan menurut Barbara, Paul yang memiliki tinggi 185 cm, selain tampan juga menawan, lembut, sopan, dan karismatik. Namun di balik semua itu, dia juga seorang monster kejam yang tergila-gila dengan ketenaran. Dalam sesaat, sikap manisnya bisa berubah mengerikan jika keinginannya tidak tercapai dan Paul membunuh hanya untuk memuaskan hasratnya. Dengan keinginan Paul yang sangat ingin terkenal, orang-orang percaya jika pria itu tidak membunuh Sandy dan Barbara,
karena pekerjaan mereka sebagai jurnalis dan penulis yang mungkin saja melalui kedua wanita ini. Dia berharap kisahnya akan ditulis dan diabadikan, yang di masa depan Sandy dan Barbara menulis buku menceritakan tentang pengalaman mereka selama bersama pria itu. Bagi banyak orang, Paul tidak pantas disebut sebagai Casanova Killer karena di balik ketampanannya tersembunyi iblis menyeramkan serta pembunuh berdarah dingin yang tidak menghargai siapapun kecuali diri sendiri. Dan Paul merupakan mimpi terburuk dari yang paling buruk. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.